Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar biologi bersama dengan saya, Egy Nugraha. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori dan penjelasan mengenai sel. Sel, seperti yang kita ketahui, merupakan bagian penyusun daripada makhluk hidup. Sel merupakan unit kesatuan terkecil dari suatu makhluk hidup. Dan sel merupakan unit struktura dan fungsional dari suatu makhluk hidup. Unit fungsional artinya di dalam sel terjadi berbagai macam proses atau reaksi kimia. Nah, di sini terdapat komponen-komponen hingga proses-proses itu bisa berjalan. Dan sel dikenal sebagai unit struktural karena sel merupakan penyusun daripada makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori sel. Istilah sel pertama kali dikenalkan oleh tokoh penemu daripada mikroskop, yaitu Robert Hooke. Dia melakukan pengamatan terhadap potongan irisan gabus pada suatu tumbuhan dan dia menemukan ruangan-ruangan pada irisan tersebut. Dan ruangan ini menjadi dasar pengenalan kita tentang sel. Jadi sel ini pertama kali dikenalkan sebagai ruang-ruang kosong yang terdapat pada suatu irisan suatu makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada Purkinje, dia menemukan ternyata di dalam ruang kosong tersebut terdapat suatu komponen. Nah, komponen ini dikenal sebagai protoplasma. Lalu juga ditemukan yang namanya nukleus. Nah, penemu nukleus sendiri dia merupakan tokoh biologi yang lain, yaitu Robert Brown. Selanjutnya makin berkembang nih teori tentang sel. Selanjutnya ada yang namanya Mark Salzer. Dia menemukan sel sebagai satu satuan fungsional. Lalu ada Sheldon dan Swan, dia mengenalkan sel sebagai satu satuan struktura. Dan ada juga Robert Virchow, dia mengatakan bahwa omne cellula cellulae, artinya sel berasal dari sel-sel sebelumnya. Nah, tokoh-tokohnya bisa kita lihat, ini ada Sheldon, ada Swan, lalu ada Rudolf Virchow. Nah, bagaimana sel ini bekerja? Kita akan ambil contoh bagaimana sel ini bekerja. Kita ilustrasikan, sel ini merupakan suatu pabrik, di mana pabrik ini merupakan suatu pabrik yang menghasilkan berbagai macam produk. Ya, ada produk, maka di sini ada proses, ada bahan baku dan ada produk yang dihasilkan. Seperti contoh yang ini ya, ini ada proses melibatkan berbagai macam komponen dan ada produk yang dihasilkan. Secara singkat kita bisa lihat proses yang terjadi di sel adalah proses mengubah bahan baku menjadi suatu molekul baru atau produk yang baru. Nah, sel dikenal sebagai suatu pabrik kimia sederhana dari makhluk hidup, di mana meskipun bentuknya hanya bulat gitu ya, dan berbagai macam komponen, ternyata ini akan terjadi suatu proses yang sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat suatu proses mulai dari pengolahan, packing, kontrol, dan menghasilkan produk. Bahkan terdapat yang namanya sisa daripada metabolisme. Seperti ilustrasi yang bisa kita lihat di sini. Ada proses, ada packing, ada sisa, dan ada produk. Secara sederhana, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa sel merupakan tempat mengubah suatu bahan baku menjadi produk atau molekul baru. Kita akan bahas bagaimana struktur kimia daripada sel. Struktur kimia daripada sel terbagi menjadi dua, ada struktur organik dan anorganik. Struktur organik mempunyai komposisi lebih banyak dibandingkan dengan anorganik. Struktur organik berupa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Lalu struktur anorganik berupa air, vitamin, dan mineral. Itu saja materi kita di video kali ini terkait dengan teori dan penjelasan mengenai sel. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis sel dan struktur daripada sel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.